kita akan bahas tentang unsur-unsur golongan alkali tanah. Dalam sistem periodik, unsur golongan alkali tanah terletak pada golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A disebut juga alkali tanah karena unsur-unsur tersebut bersifat basah dan banyak ditemukan dalam mineral tanah. Unsur-unsur alkali tanah terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, stronsium, barium, dan juga radium. Selanjutnya, sifat-sifat dari senyawa alkali tanah. Secara fisik, semua logam alkali tanah itu bersifat keras. Jadi, beda ya, dia lebih keras dari alkali. Kalau alkali itu lebih cenderung lunak, tapi kalau alkali tanah lebih keras. Kemudian, dia diperoleh dari elektrolisis lelehan dari garam halidanya. Seperti halnya dengan alkali tanah itu juga mempunyai sifat yang khas, yaitu mempunyai warna nyala. Jadi kalau kalian coba membakar logam ini, maka api yang dihasilkan akan berbeda-beda warnanya. Nah, teman-teman sekalian, berikut ini adalah warna untuk golongan alkali tanah. Jadi, berilium dan magnesium itu putih. Kemudian kalsium itu warnanya oranye seperti api pada umumnya. Kemudian stronsium warnanya merah dan barium warnanya hijau. Kegunaan alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan pertama, berilium. Itu biasanya digunakan sebagai paduan logam agar lebih kuat tapi ringan, misal kemudi pesawat jet. Juga dimanfaatkan sebagai kaca dari sinar X karena dapat mentransmisikan sinar X lebih baik dari aluminium. Kegunaan yang kedua yaitu magnesium. Kalau dalam bentuk magnesium, dia sebagai paduan dari Mg, Al, dan Cu untuk konstruksi pesawat terbang. Kemudian, kalau dia dalam bentuk mineral galam Inggris, digunakan sebagai obat pencahar. Kalau dia dalam bentuk MgOH2, dikenal dengan nama bubur magnesia berguna untuk antasida obat mah. Kalau dia dikenal dalam bentuk MgO, untuk melapisi tungku karena titik lelehnya yang tinggi. Kemudian, magnesium juga biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat kembang api. Kegunaan yang ketiga yaitu kalsium. Kalsium itu banyak terkandung dalam susu yang merupakan unsur penting pada tulang, gigi, dedaunan. Kemudian kalau kalsium dalam bentuk CaSO4 atau gipsum itu untuk pembuatan cetakan alat keramik perekat. Kalau dia berupa kapur tohor untuk penyerap air karena sifatnya yang higrokopis. Kemudian kalau CaOH2 dikenal dengan nama air kapur digunakan untuk menetralkan keasaman. Dan CaC2 dikenal dengan nama karbid digunakan untuk menghasilkan gas asetilena dan dimanfaatkan untuk proses pengelasan. Selanjutnya yang keempat yaitu stronsium. Stronsium itu senyawa yang biasa digunakan untuk kembang api. Sedangkan yang kelima yaitu barium, dalam bentuk BaSO4 itu mampu menyerap sinar X sehingga digunakan memeriksa saluran pencernaan pasien, bisa juga digunakan sebagai bahan cat berwarna putih. Selain itu, barium juga senyawa yang bisa digunakan untuk kembang api. Keberadaan alkali tanah di alam. Logam alkali tanah memiliki sifat yang reaktif sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Berikut keberadaan senyawa yang mengandung logam alkali. Yang pertama, berilium. Berilium tidak begitu banyak terdapat di kerak bumi, bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada. Sedangkan di alam, berilium dapat bersenyawa menjadi mineral beril dan krisoberil. Yang kedua, magnesium. Magnesium berperingkat nomor 7 terbanyak yang terdapat di kerak bumi, dengan 1,9% keberadaannya. Di alam magnesium bisa bersenyawa menjadi magnesium klorida, senyawa karbonat, dolomit, dan senyawa epsomit. Yang ketiga, kalsium. Kalsium adalah logam alkali yang paling banyak terdapat di kerak bumi. Bahkan, kalsium menjadi nomor 5 terbanyak yang terdapat di kerak bumi dengan 3,4% keberadaannya. Di alam kalsium dapat membentuk senyawa karbonat, senyawa fosfat, senyawa sulfat, dan senyawa fluorida.
Yang keempat, strontium. Strontium berada di kerak bumi dengan jumlah 0,03%. Di alam, strontium dapat membentuk senyawa mineral selesit dan strontianit. Yang terakhir, barium. Barium berada di kerak bumi sebanyak 0,04%. Di alam, barium dapat membentuk senyawa, yaitu mineral baritin dan mineral witterit. Sifat fisika alkali tanah memiliki 4 sifat, yaitu 1. Logam alkali tanah bersifat lunak, tetapi lebih keras dibandingkan dengan logam alkali. 2. Dapat mengantarkan panas dan listrik dengan baik. 3. Memiliki titik lebur dan titik didih yang relatif rendah dibandingkan dengan logam lain. 4. Memiliki densitas yang relatif rendah dibandingkan dengan logam lain. Sifat kimia logam alkali tanah. Sifat kimia logam alkali tanah mempunyai beberapa sifat, di antara lain, yang pertama, logam alkali tanah bersifat lunak, tetapi lebih keras dibandingkan logam alkali. Makin bertambah nomor atomnya, makin lunak logam tersebut. Yang kedua, dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Dan yang ketiga, mempunyai spektra emisi dengan warna nyala yang khas. Kalsium berwarna merah oranye, strontium berwarna merah tua, dan barium berwarna hijau. Yang keempat, oksidanya bersifat basah. Yang kelima, bersifat reaktif tetapi kurang reaktif dibandingkan logam alkali. Makin besar nomor atomnya, makin reaktif logam tersebut. Dan yang terakhir, sebagian besar senyawa alkali tanah sulit larut dalam air. Kelarutan logam alkali tanah bergantung nomor atom ion logam dan jenis ionnya. Senyawa sulfat, kromat, dan oksalat logam-logam alkali tanah makin sulit larut dengan bertambahnya nomor atom logam tersebut. Sebaliknya, untuk senyawa hidroksida logam alkali tanah makin mudah larut. Dampak dari alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Alkali tanah terdiri atas 6 unsur. Yang pertama, 1. Berilium. Dampak dari berilium yaitu, pertama, bersifat karsinogenik. Karsinogenik adalah zat atau senyawa yang dapat menyebabkan kanker. Biasanya, cara kerja karsinogenik adalah dengan merusak DNA secara langsung sehingga menyebabkan mutasi. Yang kedua, paparan terhadap berilium dapat menyebabkan penyakit beriliosis. Beriliosis atau penyakit berilium kronis adalah respon paru-paru tipe alergi kronis dan penyakit paru-paru kronis yang disebabkan oleh paparan berilium dan senyawanya. Dengan kata lain, beriliosis adalah suatu bentuk keracunan berilium. Unsur kedua yaitu magnesium. Dampaknya dapat menyebabkan terjadinya ledakan jika bubuk atau butiran magnesium tercampur dengan udara. Unsur ketiga yaitu kalsium. Dampaknya, jika asupan kalsium lebih dari 25 gram per hari tanpa kebutuhan medis dapat mengarah pada pembentukan batu ginjal. Unsur keempat yaitu strontium. Dampak dari strontium yaitu yang pertama, strontium radioaktif dapat menyebabkan kanker tulang. Yang kedua, strontium kromat dapat menyebabkan kanker paru-paru. Dan yang ketiga, serapan strontium radioaktif terlalu tinggi dapat menyebabkan anemia, kekurangan oksigen, bahkan kanker. Unsur yang kelima yaitu barium. Dampaknya yang pertama, pemakaian dalam dosis tinggi dapat mempengaruhi sistem syaraf, menyebabkan penyimpangan jantung dan tumor. Dan yang kedua, dalam jangka panjang dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan terganggunya sistem syaraf. Dan unsur yang terakhir yaitu radium. Dampaknya yang pertama yaitu pemaparan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker bahkan kematian. Dan yang kedua, mengakibatkan efek kesehatan seperti anemia, katarak, dan gigi fraktur. Proses pembuatan senyawa logam alkali tanah. Pertama, ekstraksi berilium atau Be. Metode reduksi untuk mendapatkan berilium bisa didapatkan dengan mereduksi BeF2. Sebelum mendapatkan BeF2, kita harus memanaskan beril Be3Al2SiO6 3 dengan Na2SiF6 hingga 700 derajat Celcius. Karena beril adalah sumber utama berilium, Be
tambah MgAmgF2 tambah Be. Metode elektrolisis. Untuk mendapatkan berilium juga kita dapat mengekstraksi dari lelehan BeCl2 dengan yang telah ditambahkan dengan NaCl. Karena BeCl2 tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik sehingga ditambahkan dengan NaCl. Reaksi yang terjadi adalah katoda Be2 plus tambah 2E- Abe, anoda 2Cl- ACl2 tambah 2E-. Yang kedua, strontium atau Sr. Metode elektrolisis untuk mendapatkan strontium atau Sr kita bisa mendapatkan dengan elektrolisis lelehan SrCl2-. Lelehan SrCl2 bisa didapatkan dengan senyawa selesis SrSO4 karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium atau Sr. Reaksi yang terjadi katode Sr2 plus tambah 2E- ASR, anoda 2Cl- ACl2 tambah 2E-. Yang ketiga, ekstraksi barium atau Ba. Metode elektrolisis. Barit BaSO4 adalah sumber utama untuk memperoleh barium atau Ba. Setelah diproses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Reaksi yang terjadi, katode Ba2 plus tambah 2E- Aba, anoda 2Cl- ACl2 tambah 2E-. Metode reduksi. Selain dengan elektrolisis, barium bisa kita peroleh dengan memproduksi BaO oleh Al. Reaksi yang terjadi, 6BaO tambah 2Al, A3Ba plus tambah Ba3Al2O6. Pembuatan unsur pada alkalin tanah. Unsur pada golongan alkalin tanah termasuk berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Pembentukan unsur-unsur ini terjadi melalui proses nukleosintesis dalam bentang, di mana elemen yang lebih berat terbentuk melalui reaksi nuklil. Nukleosintesis adalah proses pembentukan inti atom yang lebih berat melalui reaksi nuklil di dalam bintang. Proses ini terjadi pada berbagai tahap evolusi bintang, termasuk saat bintang mengalami fusi nuklil. Untuk menghasilkan unsur yang lebih berat, seperti helium yang menyatukan menjadi karbon, oksigen, dan elemen-elemen lainnya. Wassalamualaikum bro.